Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Kami mahasiswa dari Universitas Mahasiswa Denpasar, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya yang akan mewakili teman-teman saya untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami di video ini. Sebelum ke materi pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Bonaventura Jabarumaru, kemudian teman saya Fibrianus Dulimo Jahabur, dan yang terakhir yaitu Ida Bagus Eko Purnama Manuaba. Selanjutnya ke materi pembahasan. Materi pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 7 materi. Materi yang pertama yaitu pendekatan sistem, materi kedua siklus hidup pengembangan sistem, materi ketiga yaitu tahap perencanaan, materi keempat tahap analisis, materi kelima tahap perancangan, materi keenam tahap implementasi, dan materi ketujuh yaitu tahap penggunaan. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Pendekatan sistem mencoba menggali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan. Pendekatan sistem dapat dihubungkan dengan analisis kondisi fiskal. Ciri-ciri yang terkandung dalam sistem atau pendekatan sistem ialah: yang pertama adanya tujuan, yang kedua adanya komponen sistem, yang ketiga adanya fungsi yang menjamin dinamika dan kesatuan kerja sistem, yang keempat adanya interaksi antar komponen. Materi kedua yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Nah, kemudian metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu atau melakukan suatu tindakan. Sementara pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Kemudian siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Materi yang ketiga yaitu tahap perencanaan. Tahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap perencanaan, pengembangan sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya, seperti perencanaan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi, rencana membangun gedung kantor 15 lantai, dan kemudian dari situ kita dapat memperoleh keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan sistem informasi direncanakan secara matang, mencakupi yang pertama, ruang lingkup proyek yang dapat ditentukan secara jelas dan tegas, kemudian dapat mengidentifikasikan wilayah atau area permasalahan potensial, yang berikut dapat mengatur urutan kegiatan, yang berikut yaitu tersedianya sarana pengendalian. Materi keempat yaitu tahap analisis. Analisis aspek bisnis mempelajari karakteristik organisasi yang bersangkutan. Selama tahap analisis, sistem analisis terus bekerjasama dengan manajer dan komite pengarah sistem informasi manajemen terlibat dalam titik-titik yang penting mencakupi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan rencana penelitian sistem. Yang kedua, mengorganisasikan tim proyek. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Yang kelima, menyiapkan usulan rancangan sistem. Yang keenam, menyetujui atau menolak rancangan proyek pengembangan sistem. Yang berikut yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini, tim teknologi informasi bersama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen-komponen sistem yang terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancangan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistem basis data, jaringan komputer, teknik konversi data, metode migrasi sistem, dan sebagainya. Yang berikut, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan digunakan di dalam organisasi. Pekerjaan itu
Pekerjaan utama dalam mengimplementasi sistem biasanya mencakupi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan waktu yang tepat untuk implementasi, mengumumkan rencana implementasi, mendapatkan sumber daya perangkat keras dan lunak, dan yang keempat yaitu menyiapkan database. Materi terakhir yang akan kami bahas yaitu tahap penggunaan. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya dibangun, tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan pada tahap ini. Mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Dari semua tahap yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal penggunaan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Kemudian, pengendalian terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Bagaimanapun, hal ini akan berdampak terhadap keberhasilan proyek, sistem informasi yang diselesaikan secara tepat waktu. Akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru dikembangkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami bahas pada kesempatan kali ini adalah pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Pendekatan sistem mencoba menggali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Kemudian, ketika sistem dikembangkan, proses data dan objek akan dibuat modelnya. Alat pemodelan yang populer ialah pembuatan diagram arus data yang menggunakan simbol-simbol dan unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah untuk menunjukkan arus data. Sebelum manajemen memberikan kata setuju untuk memulai suatu proyek sistem, manajer biasanya meminta agar biaya proyek diestimasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang akan kami bahas pada kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Praman Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.